Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suhaimi, NIM 2022 690-353. Di sini saya akan mempresentasikan tugas BCK, yaitu hukum Kirchhoff. Macam-macam hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama yaitu hukum 1 Kirchhoff. Pengertian hukum Kirchhoff 1 disebut juga sebagai Jackson Rule atau hukum percabangan yang memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini biasanya digunakan dalam rangkaian yang multisimpel serta memiliki beberapa titik percabangan yang membagi arus listrik. Dalam keadaan yang konstan, tidak ditemukan adanya akumulasi muatan listrik di setiap titik yang ada dalam rangkaian. Ini berarti jumlah muatan yang masuk ke dalam setiap titik sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik tersebut. Contoh penerapan baterai 4 buah ampere meter. Ini ampere meter yang ada 4 buah. 2 buah lampu pijar dan kabel. Ini lampu pijar dan 2 buah lampu pijar. Ini adalah 2 lampu pijar. 1. Buatlah rangkaian seperti terlihat pada gambar di samping. Contohnya ini. 2. Tutuplah saklar atau S dan bacalah skala yang ditunjukkan oleh jarum ampere meter 1, 2, 3, dan 4. Bandingkan besar kuat arus pada masing-masing ampere meter tersebut. Ternyata ampere 1 dan 4 menunjukkan skala yang sama, sedangkan jumlah jari skala yang ditunjukkan ampere 2 dan 3 sama dengan skala yang ditunjukkan ampere 1 dan 4. Oke, selanjutnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum 1 Kirchhoff. Rumus. Ini arus masuk, arus keluar. Keterangan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus masuk ampere. Keluar sama dengan jumlah arus keluar atau ampere. Contoh penerapan lain, pada gambar di bawah ini terlihat bahwa jumlah mobil di jalan utama A sebanyak 5 buah. Kemudian mobil tersebut berpencar di persimpangan sehingga yang melewati jalan satu sebanyak 2 buah dan jalan 2 sebanyak 3 buah. Pada persimpangan mobil tersebut bertemu lagi di jalan utama B sehingga mobil melewati jalan utama B sama dengan jumlah mobil yang melewati jalan 1 dan 2 atau jumlah mobil yang melewati jalan utama A. Artinya jalan utama A sama dengan jalan utama A jumlah mobilnya sama dengan jalan utama B jumlah mobilnya, tapi memiliki arus jalan satu beda-beda, memiliki 2 alur yaitu jalan 1 dan jalan 2. Contoh skemanya yaitu 5 ampere
dibagi menjadi dua, yang di arus 1 ada 2 ampere, yang di arus 2 ada 3 ampere, dan di arus terakhir ini ada 5 ampere, yaitu jumlah arus A sama arus awal sama arus akhir ada sama jumlah ampernya. Oke. Untuk soal pada gambar nanti di samping berapa besar kuat arus pada arus 3 diketahui arus masuknya 12 ampere, sedangkan arus 1 8 ampere, arus 2 3 ampere. Yang ditanyakan arus 3-nya, yang dijawab arus masuk sama dengan arus keluar. Arus total sama dengan arus 1 ditambah arus 2 ditambah arus 3, sedangkan arus totalnya di sini yaitu arus masuk 12 ampere, sedangkan arus 1-nya yaitu 8 ampere, arus 2-nya 3 ampere. Yang ditanyakan arus 3-nya, yang di sini 12 ampere sama dengan 11 ditambah arus 3, sedangkan arus 3 masih belum diketahui. Sedangkan ini yang ditanyakan arus 3, yaitu arus 3-nya ada di depan. Arus 3 sama dengan 12 ampere dikurangi 11. Arus 3 sama dengan 1 ampere, yaitu dari 12 kurangi 1. Ya, ini 12 ampere, ini 1 ampere. Arus 1 sama dengan 8 ampere, arus 2 sama dengan 3 ampere, arus 3 masih belum diketahui. Sedangkan ini sudah dihitung, arus 3-nya sama dengan 1 ampere, dan di sini sama dengan 1 ampere. Sedangkan hasil akhir yaitu di B dari A ke B yaitu sama dengan 12 ampere sama. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di samping. Jika besarnya arus yang masuk 200 mA, maka hitunglah besarnya kuat arus 1, arus 3, dan arus 5. Diketahui arus masuknya 200 ampere, sedangkan arus kedua 80 ampere. Ini dari gambar yang ditayangkan. Sedangkan arus 4-nya yaitu 40 ampere, sedangkan yang ditanyakan yaitu arus 1, 3, dan 5. Dijawab arus masuk, sedangkan arus masuk di sini 200 ampere. Arus masuk ditambah arus 1 ditambah arus 2, arus 1 ditambah arus 2-nya yaitu 80, sedangkan arus 1-nya masih belum ketemu. Terus sedangkan yang ditanyakan arus 1 ada di depan, yaitu arus 1 sama dengan 200 dikurangi 80 sama dengan 120 ampere. Ini adalah arus 1-nya 120 ampere. Sedangkan arus 1 sama dengan kita harus mencari arus 3-nya. Sedangkan kita harus mencari arus 3, yaitu arus 1 sama dengan
arus 3 ditambah arus 4. Nah, di sini arus satunya sudah ketemu, yaitu arus 120 ampere ditulis di sini, sedangkan arus 3-nya masih belum ketemu, dan arus 4-nya yaitu 40 ampere ini ya. Sedangkan sini arus 3-nya masih belum ketemu, yaitu ditaruh di depan agar bisa dihitung, yaitu dengan cara ditaruh depan. Terus 120 masuk ke sini, 120 dikurangi 40 yaitu 80 ampere. Dan di sini arus 3-nya sudah ketemu, yaitu 80 ampere. Sedangkan kita harus mencari arus kelima-nya. Sedangkan arus kelima yaitu dengan rumus arus 2 ditambah arus 3 ditambah arus 4 sama dengan 80. Setelah itu dari sini 80-nya, arus 2-nya 80, arus 3-nya 80, arus 4-nya 40, yaitu sama dengan 204 ampere. Sedangkan jawabannya di sini yang digunakan arus satunya adalah 124 ampere, arus 3-nya adalah 80 ampere, arus 5-nya 200 ampere. Nah, hukum 2 Kirchhoff. Pengertian hukum 2 Kirchhoff atau hukum 2 menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan nol. Hukum ini didasarkan pada hukum kekekalan energi. Rumus E sama dengan buka kurung I kali R. Keterangan E sama dengan GGL sumber arus volt, sedangkan I kuat arus ampere atau hambatan. Ketentuan 1. Semua hambatan R dihitung positif. Arus yang 2. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung negatif. 3. Jika hasil akhir penghitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Ketentuan 4. Pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup loop, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif, maka GGL-nya dihitung positif. Jika sebaliknya dari kutub masuk ke kutub negatif, maka GGL-nya dihitung negatif. Oke, di sini gambarnya ada keterangannya. Sedangkan yang ditanya yang keterangannya yaitu jika kutub negatif ini negatif ya, terus kutubnya ada positif ya, maka GGL dihitungnya positif. Sedangkan yang di sini jika sebaliknya di kutub positif ke kutub negatif, maka GGL dihitung negatif. Jadi yang dihitung GGL-nya kuat arus listrik dalam rangkaian sederhana. Ini rangkaiannya. Pada dasarnya sumber tekanan GGL memiliki hambatan dalam yang disebutkan dengan R. Nilai R ini adalah nilai hambatan yang dalam GGL sumber tekanan pada suatu rangkaian. Perhatikan gambar 7.17. Pada gambar 7.17 menunjukkan rangkaian tertutup yang terdiri atas sebuah
sebuah sumbu arus dengan GGLE hambatan dalam R dalam sebuah penghambat dengan hambatan L, sedangkan arus pada rangkaian I. Rumus E sama dengan buka kurung I dikali R tutup kurung ditambah buka kurung I dikali R tutup kurung, atau I sama dengan I buka kurung R ditambah R tutup kurung, atau I sama dengan E dibagi R plus R. Keterangannya ini GGL sumber arus atau volt, kuat arus atau ampere, R hambatan dalam sumber arus, R hambatan penghambat. Nilai I dikali R pada persamaan di atas merupakan tekanan penggunaan di luar sumber arus disebut tekanan jepit atau K. Jadi persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut: E sama dengan I sama dengan I dikali R ditambah K, atau K sama dengan E dikurangi I dikali R. Keterangan K tekanan jepit volt. Contoh soal: sebuah penghambat pengantar dengan hambatan 11,5 ohm dihubungkan dengan sumber tekanan 6 volt yang hambatan teganannya 0,5 ohm. Itulah kuat arus pada rangkaian dan tekanan jepitnya diketahui. Di sini diketahui R-nya adalah 11,5, ini adalah 6,6 volt, R 0,5 ohm. Yang ditanyakan adalah I, yaitu rangkaian, yang sedangkan B tegangan jepitannya, K tegangan jepitannya. Jawab kuat arus pada rangkaian yang pertanyaan A, yaitu jawabannya yaitu kuat arus pada rangkaian I sama dengan E dibagi R dibagi plus R, sedangkan E nya adalah 6. Untuk R nya adalah 11,5, sedangkan ini hambatannya atau R hambatannya yaitu 0,5, yang ini dibagi sama dengan 0,5 ampere. Tekanan B tekanan jepit, K sama dengan I kali R sama dengan 0,5 dikali 11,5 sama dengan 5,75 volt. B kuat arus listrik dalam rangkaian majemuk kompleks. Ini adalah rangkaian kuat arus listrik dalam rangkaian majemuk kompleks. Gambar 13 menunjukkan satu rangkaian tertutup terdiri atas satu, misalkan arus dan arah penelusuran kita tentukan searah putaran jam menurut hukum 2 Kirchhoff. Pada rangkaian berlaku bersamaan E sama dengan E buka kurung I dikali R. Rumus E1 dikurangi E2 plus E3 sama dengan I buka kurung R1 ditambah R1 ditambah R2 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R3. Jika pada penjabaran di atas dihasilkan nilai 1 negatif, maka
arus yang sebenarnya adalah kebalikan dari arah yang ditentukan pada gambar. Bagaimana ketika penelusuran rangkaian berawal dari satu titik dan berakhir di titik lain? Misalkan Anda menentukan tegangan atau beda potensial antara titik A dan B gambar di atas berdasarkan hukum 2 Kirchhoff dapat dihitung dengan persamaan berikut. V A B plus E sama dengan I dikali R. V A B plus E1 dikurangi E2 sama dengan I kurang R1 plus R1 plus R2 terkurung. Di sini V A B sama dengan I buka kurung R1 plus R1 plus R2 buka kurung kurangi E1 plus ditambah E2. Untuk rangkaian yang memiliki dua loop atau lebih dapat diselesaikan dengan hukum 2 Kirchhoff dan hukum 1 Kirchhoff. Berdasarkan gambaran berikut. Maka gambar desa ini dilukiskan rangkaian tertentu di atas dua loop arus arah arus dan arah pemutusan tiap loop. Misalkan Anda bagi menjadi seperti berikut. Loop 1 A B G E F A. E sama dengan E dikali 1 dikali R. E1 dikurangi E2 sama dengan I buka kurung R1 plus R1 plus R2 plus R2 plus R3 tutup kurung plus I2 dikali R4 loop 2 F E D G F. E sama dengan I dikali 1 R. E 3 sama dengan I1 R6 plus R3 plus R5 ditambah I kali R4. Penerapan hukum 1 Kirchhoff. Arus 1 sama dengan arus 2 plus arus 3. Yang soal hitung kuat arus pada masing-masing pengamat pada gambar berikut. Di sini gambar 6. Diketahui S1 8 volt, R1 nya 4 volt, R2 nya 18 volt, R2 nya 2 volt, R3 nya 6 volt. Sedangkan yang ditanyakan arus 1, arus 2, arus 3. Jawabannya di sini hukum 1 Kirchhoff. Arus 3 sama dengan arus 1 ditambah arus 2. Ini 1 E I dikali R. Di sini diketahuinya ini adalah 8, yaitu S1 nya sama dengan 8. Di sini tulis 8, sedangkan arus 1 nya masih belum diketahui. Dikali 4 ditambah arus 3 dikali 6, 8 sama dengan arus 1 dikali 4 ditambah buka kurung arus 1 ditambah arus 2 tutup kurung 6. 8 sama dengan 10 arus 1 ditambah arus 6 arus 2. Loop kedua E2 sama dengan E2 dikali R2 ditambah I3 kali R3. 18 sama dengan I2 dikali 2
buka kurung I2 plus I1 plus arus 1 tutup kurung 6. 18 sama dengan 2 arus 1 ditambah 6 arus 2 arus 2 ditambah 6 arus 1 ditambah 6 arus 2 9 sama dengan 3 arus 1 ditambah 4 arus 2. Jadi ini ditanyakan 3. Anda eliminasi persamaan 2 dan 3. 16 20 arus 1 plus 12 arus 2. 27 9 arus 1 plus 12 arus 2 minus 11 itu dari sini plus 11 sama dengan 11 arus 1, sedangkan yang dinyatakan yaitu arus 1 sama dengan minus 1 ampere. Nilai 1 nilai I Anda masukkan ke persamaan 2, 8 sama dengan 10 arus 1 ditambah 6 arus 2. 8 sama dengan 10 buka kurung minus 1 buka kurung ditambah 6 arus 2. Arus 2 sama dengan 3. Nilai I arus 2 nilai arus 2 Anda masukkan pada persamaan 1, sedangkan arus 1 sama dengan arus 1 ditambah arus 2 sama dengan arus 1 nya adalah minus 1 ditambah arus 2 nya 3 sama dengan 2. Arus 1 negatif berarti 1 berlawanan dengan arah yang telah ditentukan. Terima kasih. Di sini saya sudah mempresentasikan tugas fisika yaitu tentang hukum Kirchhoff. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.